Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salamatang, NIM 01184036, HTN 2 semester 6. Jadi pembahasan yang akan saya sampaikan itu mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam. Jadi pembahasan pertama itu mengenai asas-asas hukum Islam. Jadi kata asas itu berasal dari bahasa Arab yang artinya asasun, yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Kemudian dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu pengertian asas itu mengandung dasar hukum, pengertian dasar hukum. Kemudian dasar berpikir, dan kemudian dasar cita-cita. Kemudian lanjut. Jadi dapat kita beri pengertian bahwa asas hukum adalah segala sesuatu. Asas hukum adalah suatu aturan dasar atau prinsip-prinsip hukum yang abstrak, pada umumnya latar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum itu. Kemudian kita lanjut mengenai asas-asas hukum yang ada dalam asas umum hukum Islam. Jadi ini asas-asas pertama dalam asas hukum, asas-asas. Jadi dalamnya itu ada asas keadilan. Jadi asas keadilan itu tuntunan mengenai seorang muslim harus berlaku adil. Sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran itu. Kemudian kita lanjut pada asas hukum pada asas hukum kedua, yaitu asas kepastian hukum. Jadi asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apapun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui petunjuk Al-Quran. Kemudian kita lanjut pada asas kemanfaatan. Jadi asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas-asas keadilan dan asas-asas kepastian hukum dalam menegakkan hukum selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjamin kepastiannya. Tuh. Kemudian kita lanjut pada asas tauhid atau asas mengesahkan Tuhan. Jadi prinsip kesaksian Tuhan atau tauhid memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Kemudian kita lanjut pada asas kemerdekaan atau asas kebangsaan. Jadi di dalamnya ini kebahasan Islam mengenal asas kemerdekaan atau al-huriyah bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan pada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Tuh. Kemudian kita lanjut pada asas berangsur-angsur dalam menetapkan dalam menetapkan hukum. Di Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa yang dikehendaki turunnya ayat tertentu. Itu. Kemudian kan tadi yang pertama itu asas umum dalam hukum Islam. Kemudian kita lanjut asas khusus hukum Islam. Yang pertama itu asas hukum pidana.
Lanjut. Kan yang pertama tadi itu sudah dibahas mengenai asas umum hukum Islam. Kemudian kita lanjut asas khusus hukum Islam. Jadi yang pertama itu asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum pidana. Jadi dalam asas-asas hukum pidana itu ada yang pertama itu asas legalitas. Jadi ayat ini menjadi landasan hukum asas legalitas sebagai asas hukum pidana. Kemudian kita lanjut asas larangan. Asas larangan meniadakan kesalahan pada orang lain. Asas larangan memindahkan ya. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, yang artinya bahwa ketika bapaknya yang melakukan pelanggaran itu kesalahannya tidak dipindahkan kepada anaknya, dia sendiri yang melakukan sanksinya itu. Kemudian lanjut asas pertanggungjawaban. Asas pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Kemudian asas praduga tak bersalah. Jadi seorang yang dituduh melakukan kejahatan dapat dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Itu. Kemudian lanjut asas-asas hukum perdata. Yang pertama itu di dalam asas-asas hukum perdata itu ada asas kebolehan atau mubah atau al-aslu bil mumalati itu. Mumalati al-ibahah. Itu artinya hukum asal atau hubungan perdata muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang muamalah tersebut. Tuh. Kemudian ada asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Jadi asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan. Kemudian asas kebijakan. Jadi asas kebijakan ini berdasarkan asas kebijakan ini seyogianya sebuah hubungan perdata mendatangkan kebijakan bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga pada lingkungan masyarakat. Kemudian lanjut asas mendahulukan kewajiban dari hak, dan masih banyak asas-asas yang lainnya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan kedua, kaidah-kaidah hukum Islam. Jadi dalam kaidah-kaidah hukum Islam itu yang pertama ada kaidah fikih yang bersifat umum, di mana mengharuskan kita untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam menggolongkan atau masukkan permasalahan-permasalahan yang memiliki kekhususan dan pengecualian. Kemudian kita lanjut pada kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi kaidah ini juga diangkat dari formulasi nas Al-Quran, diantaranya pada ayat Al-Quran Al-Arab ayat 32 tuh. Kemudian kita lanjut kaidah kesukaran mendatangkan kemudaratan atau kesulitan atau kepahitan mendatangkan kemudahan.
Kaidah ini disebut sebagai kaidah ruksyah, yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan antara syariat dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi saya tutup dengan ucapan saya berikan sedikit kesimpulan bahwa kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan pelaksanaan hukum. Jadi asas hukum adalah suatu aturan dasar atau prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Jadi peraturan konkret itu seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum. Demikian pula putusan hakim, pelaksanaan hukum dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum. Kemudian kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum mengharuskan kita untuk berhati-hati dan teliti dalam menggolongkan atau memasukkan permasalahan yang memiliki kekhususan dan pengecualian, seperti sejauh mana ruang lingkup kaidah tersebut, materi-materi fikih mana yang termasuk atau berada di luar lingkup kaidah-kaidah fikih. Terdapat 5 kaidah fikih yang menurut Al-Qadi Husain merupakan kaidah-kaidah induk. Itu mungkin tadi ada beberapa yang saya sampaikan, cuman tidak sempat saya sampaikan semuanya karena ada beberapa hal yang kurang saya pahami. Mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.